Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, kita hari ini akan kuliah online tentang pengembangan asesmen pembelajaran. Para mahasiswa sekalian, ini kita berbicara tentang classroom task dan real world task. Sekarang task itu tadi atau di dalam bahasa kita disebut tugas, ya, tugasnya apa itu. Jadi saya mendefinisikan seperti ini, task itu ya, sebuah aktivitas yang mengharuskan pembelajaran menggunakan pembelajar menggunakan bahasa. Kalau konteks bahasa sudah ya, ini jadi aktivitas yang mengharuskan pembelajar bahasa ini menggunakan bahasa dengan penekanan makna tertentu untuk tujuan tertentu. Nah, ini tugas. Jadi misalnya kita berbicara tentang mengajari siswa tentang bagaimana menelpon seseorang. Nah, itu bahasa untuk menelpon itu namanya task ya. Jadi kita ajarkan dia bahasa menelpon. Tentu di dalam kelas dulu, baru kemudian di real world, di situasi yang sebenarnya seperti apa, dan mereka belajar dari situ untuk bahasa menelpon. Jadi ada di situ fitur-fitur gramatikanya, ada pragmatisnya dan seterusnya di situ. Nah, itu task namanya. Nah, task ini dibagi dua, task classroom task atau tugas-tugas yang memang dirancang di kelas untuk belajar. Jadi kegiatan-kegiatan yang pada tujuan tertentu yang dirancang di kelas untuk kegiatan belajar, dan real world task, ya, task yang tugas-tugas yang memang nanti di dunia nyata itu yang terjadi. Ibarat kita membelajarkan seseorang menyetir mobil umpamanya. Nah, pada saat disimulasi, itu bukan mobil beneran, itu namanya classroom task. Bisa ngerem, bisa menginjak gas, kemudian posisi bagaimana ketika menyelip mobil lain dan seterusnya. Itu digunakan di simulasi, mobil simulasi, bukan mobil beneran, itu namanya classroom task. Tapi ketika siswa atau pembelajar sudah dilepas untuk di lapangan dan mobil beneran, nah itu namanya real world task. Jadi sama persis yang terjadi nyopirnya, cuman resikonya sudah berada kalau di lapangan betul memang sudah menjalankan sesuatu. Jadi real world task ini tugas sasaran pengguna bahasa di dunia nyata. Sementara classroom task atau pedagogical task biasanya disebut itu. Jadi itu tugas pedagogi yang terjadi di ruang kelas. Nah, tugas yang di ruang kelas inilah guru yang mendesain, dan itu disesuaikan dengan karakter siswa, kondisi lingkungan dan kondisi kelas dan seterusnya, kelas besar atau kelas kecil dan sebagainya, sifat-sifat dari pembelajar dan seterusnya. Dan ini tugas ini dirancang hanya untuk assessment. Ketika assessment task itu dirancang, maka ada namanya assessment task. Nah, dirancang untuk khusus assessment. Tadi kan ada classroom task, real world task. Sekarang assessment task itu dirancang untuk memang untuk menilai seseorang atau menilai pembelajaran. Jadi tugas yang dimaksud ini tentu akan mengacu kepada apa yang sebenarnya ada di lapangan. Bagaimana dengan bahasa? Nah, language task ini penting dikuasai oleh kita yang pembelajar bahasa atau guru bahasa, karena itulah yang sebenarnya terpenting. Kita tahu tentang teori mengajar, teori belajar mengajar, teori assessment dan seterusnya, tapi kalau kita tidak tahu real world task-nya language yang terbaru, yang dipahami orang dan dilakukan orang dan dipakai orang di lapangan sekarang seperti apa, ya tidak ada gunanya kita. Ya, maka yang perlu dipahami adalah bagaimana kita memahami real world task-nya bahasa, baru kemudian kita masukkan ke real world ke classroom task dan assessment task. Nah, sekarang kita masuk ke aspek apa dari assessment itu, yaitu kontennya, inputnya tadi. Dari bahasa itu kita lihat yang disebut bahasa
Itu kita ketika berbicara hal ini kita akan berbicara tentang teori bahasa, tentu teori pembelajaran bahasa yang nantinya kita bahas. Yang terbaru tentang bahasa apa? Kita harus tahu, jangan sampai kita pikiran kita terkooptasi atau teringat pada teori-teori yang lama, out of date. Jangan. Jadi kita harus mengupdate pengetahuan kita tentang teori terbaru bahasa. Nah, dalam teori terbaru bahasa ini kita tidak lagi merujuk pada strukturalis, tapi pada fungsionalis. Jadi kita lebih kepada fungsi bahasa. Jadi bahasa itu ada dua. Kalau kita meneropong namanya transaksional, fungsi bahasa transaksional dan interaksional. Nah, ini fungsi bahasa. Dari bahasa itu ada komponen-komponennya juga. Jadi kita akan belajar bahasa dan kita lihat di situ ada namanya pengetahuan bahasa. Pengetahuan bahasa operasional, bagaimana grammarnya, fitur-fitur bahasa dan seterusnya, dan pengetahuan bahasa pragmatis. Nah, yang operasional tadi kita ada namanya gramatika dan tekstual. Kita nanti berhubungan dengan teks, bagaimana teks. Dan yang pragmatis ada namanya fungsional dan sosiolinguistik. Jadi di situ ada bukan pemisahan, tapi kita demi untuk memahami kita lihat seperti itu. Tetapi pada dasarnya ketika kita melakukan assessment bahasa itu yang terpenting sebenarnya adalah high order thinking-nya, bagaimana menginterpretasikan, bagaimana kita menginterpretasikan sebuah teks. Ketika memahami teks, bagaimana kita menginterpretasikan teks dengan modalitinya. Modality itu gambar dan seterusnya yang di sekitar situ dengan teksnya yang bahasanya, verbal dan non-verbalnya seperti apa, budayanya seperti apa, kemudian dari sisi mode dan seterusnya. Banyak sekali hal yang kita harus aduk rata dalam otak kita, kemudian kita munculkan sebagai pengetahuan bahasa yang akan diajarkan kepada siswa kita, dan akhirnya mengassesnya seperti itu. Jangan sampai nanti kita terlalu berpikiran strukturalis, nanti akhirnya tekstual interpretasinya ke real world-nya itu tidak ada. Jadi pada dasarnya apa yang diakses atau apa yang dinilai itu adalah sebuah learning outcome atau learning goals. Jadi di dalam assessment itu tujuan nanti akhirnya adalah learning goals-nya. Apa itu? What do I want my students to learn? Jadi apa yang kita inginkan peserta didik itu belajar apa? Jadi belajar apa yang kita inginkan peserta didik itu? Nah, kalau di classroom activities-nya itu what will I do and what will my student do? Apa yang dilakukan siswa dan apa yang guru. Itu kelas yang terjadi. Kemudian assessment itu what will my student do to show what they have learned, apa yang peserta didik berikan atau tunjukkan setelah mereka belajar di kelas. Tadi kita lihat dulu, kita garis bawahi learning goal atau learning outcome, yaitu bagaimana keterkaitan tiga hal ini. Learning outcome-nya bagaimana, yang di kelas seperti apa, assessment dan seperti apa. Nah, ini tiga hal yang saling keterkaitan. Nanti kalau di kelas menggunakan atau di kelas itu penekanannya pada high order thinking, ya berarti nanti assessmentnya juga ke sana, learning goal-nya juga di sana pasti terjadi. Jadi kalau kita harus tahu mana high order thinking dan low order thinking, ya jadi tingkatan berpikirnya tingkat rendah atau tingkat tinggi, dan itu yang sekarang kita didengungkan di dalam ujian yang terbaru yang disebut pengganti ujian nasional. Jadi kalau kita mengaitkan ini dengan ujian nasional dan ujian AKM ya, asesmen kompetensi minimum ya atau minimal ya. Asesmen kompetensi minimal dan survei karakter yang didengungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang itu high order thinking-nya yang ditekankan, yaitu bagaimana menginterpretasikan teks, bagaimana
posisi sekarang, posisi assessment bahasa. Di dalam AKM dan survei karakter itu, di situ ada kompetensi literasi, numerasi, dan karakter. Jadi 3 aja. Dan itu dicampur dari posisi assessment bahasa. Di situ masuk bisa ke mana saja. Di numerasi pun ada, saya kira, untuk menginterpretasikan angka-angka yang dalam cerita itu kan mereka harus memahami bahasa juga. Ketika bahasa dicampur aduk untuk menginterpretasikan suatu teks dengan konteks, dengan gambar dan seterusnya, itu juga peran bahasa. Jadi sangat penting sekali posisi dari assessment bahasa dalam konteks kalau kita merujuk pada pengganti dari ujian nasional tahun depan yang dimulai tahun depan ini gitu. Jadi sekarang selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana posisi assessment bahasa, dan kita harus belajar tentang apa itu assessment bahasa dan apa saja yang kita assess dalam assessment belajar bahasa ini. Para mahasiswa sekalian, demikian yang bisa disampaikan pada hari ini tentang pemahaman kita hakikat dari assessment itu seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.